Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Auliviani Mukaroma dengan NIM 240 160 73 dan rekan saya Khairul Mustafa dengan NIM 240 160 74. Juga Safila Mauda Zuria dengan NIM 240 160 65. Di sini kami akan sedikit menjelaskan dan memaparkan mengenai kebenaran dan metode menurut Gadamer beserta kritik atas pemahaman dan sejarah kesadarannya. Oke, kita mulai dengan pertama. Sebelum kita menjelaskan mengenai kebenaran dan metode dari Gadamer, kita harus kenal dulu siapa itu Gadamer. Gadamer bernama lengkap Hans George Gadamer. Ia merupakan seorang filsuf Jerman dengan karyanya yang terkenal yaitu Kebenaran dan Metode atau Wahrheit und Methode dengan bahasa Jerman. Ia lahir di Marburg, Jerman 11 Februari 1900. Orang tuanya merupakan seorang kimiawan farmasi. Selanjutnya, Gadamer tumbuh dan belajar di Breslau, Honigwald. Tak lama setelah itu, ia kembali ke Marburg dan belajar dengan seorang filsuf yang bernama Neo-Kantian Paul Natrop dan juga Nikolai Hartmann. Ia juga belajar dengan Rudolf Bultmann, seorang teolog Protestan. Gadamer sangat keras mempertahankan tesisnya hingga memperoleh gelar doktor filsafat sekitar tahun 1922. Setelah itu, Gadamer pergi ke Freiburg dan di sana ia belajar dengan Martin Heidegger yang merupakan seorang sarjana muda yang prospektif, walau belum mendapat gelar profesornya. Sekitar awal tahun 1930-an, ia menjadi privat dosen di Marburg dan menjadi profesor juga di sana pada tahun 1973. Di tahun 1960, Gadamer menyelesaikan salah satu karyanya yaitu Truth and Method dan melakukan perdebatan yang terkenal dengan Jürgen Habermas, yaitu mengenai kemungkinan dalam mentransendensikan sejarah dan kebudayaan guna menemukan posisi yang benar-benar objektif yang daripadanya orang dapat mengkritik masyarakat. Kemudian Gadamer merupakan filsuf yang lebih mengarah pada aliran filsafat kontinental dan hermeneutika. Sebenarnya sang ayah mendesak ia agar mempelajari mengenai ilmu-ilmu alam, namun ia menolak karena ia lebih minat dengan metafisika, epistemologi, bahasa, ontologi, dan estetika. Gadamer meninggal di Heidelberg, Jerman pada 13 Februari 2002. Kita lanjutkan mengenai kebenaran dan metode Gadamer. Kebenaran dan metode atau Truth and Method merupakan salah satu karya dari Hans Georg Gadamer. Dalam buku tersebut menjelaskan mengenai konsep hermeneutika filosofi. Dalam bukunya, Gadamer berpendapat bahwa kebenaran dan metode bertentangan satu sama lain. Ia sangat keras dengan pendekatan mengenai ilmu manusia, yaitu mengenai pendekatan modern tentang humaniora yang mencontoh diri mereka dengan ilmu alam, dan juga mengenai pendekatan tradisional Jerman terhadap humaniora yang percaya jika penafsiran teks dengan benar, maka penyembuhan niat asli penulis yang menulis. Namun, Gadamer juga berbeda pendapat. Menurutnya, dalam menafsirkan teks itu membutuhkan perpaduan cakrawala atau horizon vers melzung, yaitu di mana penulis menemukan cara jika sejarah teks menuturkan latar belakang mereka sendiri. Kebenaran dan metode tidak dimaksudkan sebagai pernyataan terprogram tentang metode hermeneutik baru dalam menafsirkan teks. Gadamer, kebenaran dan metode menjadi deskripsi tentang apa yang selalu kita lakukan ketika kita menafsirkan sesuatu. Menurut Gadamer, kebenaran itu memiliki 3 wilayah,
di antaranya truth in arts, truth in science, and hermeneutics guided by language. Kemudian, penjelasan tentang kebenaran dan metode menurut Gadamer dapat benar memberikan sumbangan penting terhadap ilmu pengetahuan apabila dapat menerapkan dengan baik. Namun, buktinya selama ini dugaan mengenai sebuah kebenaran, yaitu bila hasil mengenai pencarian ilmu pengetahuan persis dengan metode yang ada. Namun, Gadamer memandang jika dalam memperoleh sebuah kebenaran, seseorang harus dapat keluar dari cengkeraman sebuah metode. Gadamer juga menganggap ada kalanya sebuah metode justru menghalangi seseorang untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Dan hal ini banyak ditemukan di dalam dunia modern. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendesak manusia untuk setia, tunduk kepada metode-metode yang ada. Sedangkan searah dengan perkembangan ilmu pengetahuan, metode semakin tidak menemukan kemiripan. Kata lain suatu metode butuh perubahan sebab sudah mengalami ketidakcocokan dengan validitas yang ada. Menurut Gadamer, penjelasan ilmu modern yang mempunyai posisi menonjol dalam penjelasan dan pembenaran filosofi mengenai pengetahuan dan konsep kebenaran, yaitu sebagai suatu penjelasan yang tidak valid. Tanda interpretasi tidak hanya melulu pada semua hubungan manusia, namun juga memiliki kebenaran sendiri pada ilmu pengetahuan dan menjaga setia usaha dalam mengubah ke dalam metode ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dengan konsep ini, Gadamer mengkritik refleksi sejarah yang terlalu terbingkai oleh metode. Kritik Gadamer terhadap kesadaran historis bertolak dari pemikiran hermeneutis Heidegger tentang prastruktur, pemahaman dan historitas atau inherent, dan keberadaan manusia pun yang menjadi fondasi dan titik awal analisisnya terhadap kesadaran sejarah. Dan kritik Gadamer hendak menunjukkan bahwa pemahaman itu sendiri merupakan way of being dan hakikatnya adalah temporal. Jadi kesimpulannya ini lahir dari analisisnya tentang temporalitas Dasein sebagaimana yang dipaparkan oleh Heidegger dalam buku Being and Time-nya. Heidegger juga ini berbicara tentang temporalitas pemahaman berdasarkan konsep temporalitas gurunya Heidegger. Dan Gadamer pun berbicara tentang temporalitas seorang penafsir tradisi. Menurut Gadamer pun, seorang interpretator sejarah tidak dapat begitu saja menyingkirkan kondisi historisnya yang sekarang ini, karena historisnya itu tidak bersifat kebetulan tetapi ontologis, dan manusia pun secara radikal adalah entitas temporal historis. Dengan demikian juga, seorang sejarawan pun tidak pernah terlepas dari sejarahnya sendiri, dan dia adalah makhluk historis. Selanjutnya ada keterikatan atau ketermasukan seorang penafsir atau sejarah pada horizonnya, yang sekarang ini adalah hal yang tidak mungkin terabaikan dan tak terelakkan. Setiap usaha untuk menceraikan temporalitas penafsir dari teks sesungguhnya dapat kita lihat sebagai suatu faktor negatif, suatu alienasi. Namun jarak itu bisa juga dijadikan sebagai sesuatu yang produktif. Dan dengan menegaskan historisitas teks maupun penafsir, Gadamer menjadikan proyek pemahaman reproduktif ini sebagai sesuatu yang mustahil. Dan kritik Gadamer terhadap kesadaran sejarah menegaskan bahwa masa lalu bukanlah sebuah tumpukan realitas yang dapat dijadikan sebagai objek kesadaran, namun lebih sebagai arus di mana kita bergerak dan berpartisipasi dalam setiap tindakan pemahaman. Dan dengan demikian, setiap tradisi pun yang diwarisi bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan kita, tetapi juga merupakan sesuatu di mana kita ini berdiam diri sepanjang keberadaan kita. Kritiknya ini pun terhadap kesadaran sejarah tidak dapat terpisahkan dari bangunan pemahamannya tentang prasangka, otoritas, dan tradisi. Gadamer pun mengkritik kecurigaan masa pencerahan yang mengabaikan dan memandang secara negatif konsep prasangka, otoritas, dan tradisi. Karena itulah usaha Gadamer terhadap historisitas pemahamannya merupakan bagian dari usahanya untuk memulihkan gagasan tentang prasangka, otoritas, dan tradisi. Slide selanjutnya yaitu tentang prasangka Gadamer.
Gadamer memiliki perspektif yang berbeda tentang prasangka. Ia berseberangan dengan zaman pencerahan yang mengartikan prasangka itu sebagai penilaian yang tidak berdasar dan tidak rasional. Menurut Gadamer, prasangka itu adalah sebuah penilaian yang diberikan sebelum semua unsur yang menentukan sebuah situasi yang dikaji seluruhnya. Maka, prasangka merupakan sebuah penilaian sementara sebelum seseorang itu memahami sesuatu teks secara menyeluruh. Poin selanjutnya, zaman pencerahan yang menekankan rasionalitas prasangka tidak mendapat tempat istimewa karena dimensi kesementaraan prasangka itu semata-mata merupakan penilaian yang tidak berdasar. Menurut pencerahan, penilaian yang tidak berdasar ini terjadi karena sikap tunduk pada otoritas orang lain atau karena sikap tergesa-gesa yang berlebihan. Poin selanjutnya ini, penampilan zaman pencerahan terhadap konstruk pemikiran tentang prasangka bagi Gadamer merupakan prasangka itu sendiri. Prasangka fundamental dari pencerahan adalah prasangka melawan prasangka itu sendiri sehingga tradisi kehilangan daya kekuatannya. Yang terakhir ialah zaman pencerahan sendiri merupakan warisan dari bangunan pemikiran para filsuf seperti Descartes, Kant, dan lain-lain. Ia mengatakan bahwa zaman pencerahan itu merupakan era yang berdiri sendiri tanpa pengaruh dari tradisi pendahulu. Bagi Gadamer, untuk memahami sejarah masa sekarang atau temporalitas seorang sejahrawan tidak dapat ditinggalkan begitu saja untuk masuk pada masa lalu. Makna dari masa lalu itu tidak dapat dilihat secara inheren dalam dirinya sendiri dan sebaliknya. Pemahaman akan masa lalu itu harus didefinisikan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dari masa sekarang. Dan seorang sejahrawan itu memberikan makna sejarah dari situasi kekiniannya. Dia tidak mungkin melepaskan situasi sekarang yang telah membentuknya. Dan demikian pula, prasangka merupakan basis keberadaan kita yang membuat kita itu tuh mampu memaknai sejarah secara keseluruhan. Selanjutnya ialah tentang otoritas. Gadamer ini memiliki konsep yang sangat positif terhadap otoritas. Menurut Gadamer, otoritas ini bukanlah pelepasan terhadap penggunaan akal budi atau sebuah ketundukan buta pada sesuatu, tetapi lebih sebagai pengakuan terhadap kelebihan orang lain. Dan Gadamer pun menulis tentang hal ini, benar bahwa per oranglah yang pertama-tama memiliki otoritas. Namun otoritas itu mereka pada ujung-ujungnya tidak didasarkan pada penundukan dan pelepasan akal budi, tetapi pada pengakuan dan pengetahuan bahwa orang lain itu lebih unggul dari diriku sendiri dalam penilaian dan wawasan, dan karena alasan ini, maka penilaiannya menjadi lebih utama. Artinya memiliki prioritas atas penilaianku sendiri. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa otoritas itu sebenarnya tidak dapat dihadiahkan, tetapi diperoleh dan mesti dan harus diperoleh. Bila seseorang hendak mengklaim bahwa ia memilikinya, otoritas ini bersandar pada pengakuan, dan karenanya pada suatu tindakan akal budi itu sendiri menyadari keterbatasannya, menerima bahwa orang lain ini memiliki pemahaman yang lebih baik. Dalam arti ini, otoritas pun bila kita pahami dengan benar sama sekali tidak bersangkut paut dengan ketaatan secara membabi buta terhadap sebuah pemerintah. Dan demikian tampak jelas bahwa pengakuan terhadap otoritas ini bukanlah suatu tindakan yang irasional. Sebaliknya, pengakuan itu adalah suatu tindakan akal budi yang menyadari beragam keterbatasannya sendiri. Dan dalam setiap proses belajar, setiap orang mesti mengakui otoritas semacam ini dari seorang guru, pemimpin, atau fakarnya sebelum seseorang ini mampu menemukan dan menyumbangkan sesuatu yang baru. Dan demikian pula juga seorang sejahrawan juga mesti mengakui otoritas, keunggulan, pengetahuan sejahrawan pendahulu sebelum ia dapat memaknai sejarah tersebut secara lebih tepat dan lebih komprehensif. Selanjutnya ialah tentang tradisi. Tradisi merupakan otoritas paling utama, bukan semata-mata suatu prakondisi kemana kita akan masuk, melainkan kita ini sendirilah yang menghasilkannya. Dan sejauh kita memahami dan
berpartisipasi dalam pengembangan tradisi tersebut. Dan bila zaman pencera dan romantisme memahami tradisi sebagai suatu yang kontrariksi dengan akal budi dan kebebasan, gagasan Gadamer pun tentang tradisi justru melampaui kedua posisi bertentangan tersebut. Bagi Gadamer, tradisi juga dilandaskan pada akal budi dan kebebasan, karena tradisi ini berlangsung melalui tindakan manusia untuk menghasilkan dan melestarikannya. Baik, saya lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang kesadaran historis efektif. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud Gadamer tentang kesadaran historis efektif? Kesadaran sejarah efektif merupakan suatu kesadaran spekulatif dan juga dialektis. Namun makna dialektis di sini bukanlah mediasi diri terhadap nalar, kan tetapi merupakan struktur dari pemahaman itu sendiri. Nah, sejarah yang efektif menurut Gadamer itu bergiat melalui prasangka-prasangka, ya, hal-hal yang disebutkan tadi di atas, dan juga melalui otoritas yang kita andalkan atau yang kita percayai, dan juga melalui tradisi di mana kita termasuk di dalamnya. Nah, dialog atau dialektika antara hal-hal inilah yang kemudian menyusun kesadaran sejarah. Apa sebenarnya yang dimaksud Gadamer dengan kesadaran sejarah itu? Yang dimaksud oleh Gadamer adalah bahwa yang pertama, kita tidak bisa meloloskan diri kita dari proses historis, dalam artinya kita itu terlibat dalam sejarah, lalu seakan-akan memperhadapkan diri kita padanya, sehingga masa lampau bisa menjadi sebuah objek bagi kita. Nah, itu adalah suatu ketidakmungkinan, ya. Dari sedikit kutipan ini, Gadamer sangat menekankan bahwa ketermasukan atau keterlibatan seseorang, dalam hal ini adalah sejarawan, pada sejarahnya itu sangat dekat. Sejarawan atau diri kita sendiri, ya, karena kita adalah manusia, di mana manusia itu adalah makhluk sejarah. Manusia adalah objek sekaligus subjek dalam sejarah, dan manusia juga adalah yang mempengaruhi sejarah. Maka seharusnya setiap dari diri kita itu bisa menjadi sejarawan, minimal sejarawan bagi diri kita sendiri. Kita selalu sudah berada dalam sejarah. Gadamer sangat menekankan ketermasukan seseorang sejarawan kepada sejarah. Nah, seorang sejarawan itu tidak mungkin melepaskan dirinya dari sejarah hidupnya, dan juga sejarawan itu tidak mungkin melepaskan dari sejarah perjalanan pemberian makna terhadap apa yang sudah terjadi dan juga yang memuncak pada yang sekarang. Namun keterlibatan atau kedekatan kita pada sejarah itu juga menegaskan, ya, sekaligus menyatakan bahwa ada distansi atau jarak historis dalam diri kita, dekat sekaligus jauh. Nah, sebab apa yang hendak kita maknai dalam hal ini adalah sejarah itu pada sebenarnya itu telah lewat. Nah, distansiasi menjadi momen yang kritik yang tepat terhadap sejarah untuk menemukan objektivitasnya. Penemuan objek yang benar itu tidak terlepas dari kebenaran setiap tradisi yang tertulis yang telah diwariskan oleh generasi terdahulu melalui teks-teks sejarah. Kesadaran sejarah efektif itu mencakup relasi dengan sejarah, di mana teks itu tidak pernah sepenuhnya dan juga secara objektif merupakan hal yang lain. Karena pada hakikatnya pemahaman itu bukanlah rekognisi pasif dari keberadaan masa lalu, namun lebih dari itu merupakan suatu penempatan diri seseorang sehingga dimungkinkan klaim oleh yang lain. Sehingga kita bisa menyebutkan bahwa pemahaman atau proses memahami adalah produksi makna. Kesadaran kita tentang efektif historis sebenarnya merupakan suatu kesadaran reflektif tentang paradoks antara distansi dan kedekatan sejarah. Ada distansi karena sejarah itu pada hakikatnya atau sebenarnya itu mengisahkan berbagai tindakan manusia dan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, yang jelas-jelas, ya, pada saat ini atau kini itu jelas sama sekali tidak berlangsung atau tidak sedang terjadi. Namun bagaimanapun ada kedekatan tertentu sejauh kejadian-kejadian di masa lampau itu tetap efektif dan bergiat dalam masa kini melalui seluruh warisan budaya. Pembahasan selanjutnya, kesadaran efektif historis di atas dapat dirumuskan dalam 3 tema berikut. Yang pertama, kesadaran historis efektif dimungkinkan melalui suatu dialektika antara ketermasukan dan distansiasi.
Seperti yang tadi sudah dijelaskan, di satu pihak kita dapat menjadikan sejarah melalui sebagai objek, karena kita secara niscaya itu termasuk dalam proses sejarah dan kesadaran kita sendiri terkondisi secara historis. Dan di pihak lain, sejarah bukan semata-mata suatu prakondisi di mana kita masuk, melainkan kita sendiri jugalah yang menghasilkannya, dan kita sendiri yang menentukan perkembangannya lebih lanjut. Yang kedua, dialektika antara ketermasukan atau keterlibatan dan juga distansiasi itu memiliki dua konsekuensi. Di satu pihak, ketermasukan kita pada proses sejarah memustahilkan kita membuat sesuatu peninjauan menyeluruh untuk menangkap semua dampak sejarah itu sekejap mata melalui satu pandangan tunggal. Di pihak lain, distansiasi menyanggupan kita untuk melampaui situasi tertentu saat ini. Karena itu, ada satu kemungkinan untuk melihat situasi kita sekarang ini dari rupa-rupa sudut pandang. Dan yang ketiga, paham tentang kesadaran sejarah yang efektif itu berpuncak dalam pembauran horizon. Menurut Gadamer sendiri, horizon itu adalah cakrawala penglihatan yang merangkum segala sesuatu yang dapat dilihat dari satu sudut pandang tertentu. Karena itu Gadamer berbicara tentang pemahaman itu sebagai peleburan horizon. Memahami berarti mengalami peleburan antara yang sudah dikenal dan juga yang saat ini terjadi atau yang belum dikenal. Konsep Gadamer tentang pembauran horizon antara horizon masa lalu dan horizon yang sekarang itu dijelaskan Gadamer dalam uraiannya tentang teks-teks historis. Sebuah teks dari masa lalu itu memiliki horizon historisnya sendiri, sama seperti pembaca saat ini yang memiliki cakrawalanya sendiri. Nah, pemahaman itu sifatnya temporal. Dalam proses pemahaman si pembaca itu berupaya sejauh mungkin untuk memahami teks itu seturut horizon teks itu sendiri. Namun reproduksi total masa lampau sebagai masa lampau adalah suatu hal yang mustahil ya. Kita memahami sesuatu itu pasti melibatkan yang sekarang atau yang disebut pembauran horizon tadi. Pada akhirnya kita hanya dapat memahami dari sudut pandang kita dalam horizon sekarang ini. Nah, satu contoh saat kita memahami teks atau buku yang ada, pemahaman kita pasti terbentuk dari pembauran antara teks dengan pembacanya sendiri pada lingkungannya, yang dimana pembaca tersebut terikat dengan prasangka, otoritas, dan juga tradisi yang terbentuk dalam diri pembaca tersebut. Semisal pada pembacaan Al-Quran ya Pak, atau pemahaman dalam kitab suci Al-Quran, mana yang dihasilkan dari usaha memahaminya pasti melibatkan keadaan subjek yang telah ada tersebut. Makanya ketika Al-Quran dibaca oleh Ibnu Katsir misalnya, itu pasti terjadi pembauran antara Al-Quran itu sendiri dengan keadaan dari Ibnu Katsirnya itu sendiri. Nah, makanya Al-Quran yang pada asalnya adalah kalamullah dipahami Ibnu Katsir menjadi satu kitab yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Begitu juga dengan Al-Quran yang dipahami oleh Quraisy Shihab misalnya, pasti membaurkan antara kalamullah dengan apa yang telah dipahami oleh Quraisy Shihab sebelum dia memahami Al-Quran tersebut. Nah, ketika terjadi pembauran antara keduanya, maka terjadilah atau produksi makna yang kita kenal dengan tafsir Al-Misbah. Pun saat kita berusaha memahami sesuatu, akan ada peleburan atau mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembauran antara kita sebagai pembaca dan juga apa yang kita baca.